kita bisa bertemu lagi pada hari Sabtu Ganjil ini untuk jadwalnya kita ngaji hadis dan ulumul hadis. Ya. Alhamdulillah ini Ustadz Ahda sudah siap, Ustadz Radik sudah datang, ada 10 partisipan, kitab sudah dibuka, dan alhamdulillah ini cuaca kelihatannya terang, mudah-mudahan tidak ada gangguan koneksi. Ya. Amin. Nah, marilah kita langsung saja mulai bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan pada Ustaz. Ini topiknya adalah tentang hadis ahad dan kehujahannya, penggunaannya di dalam berhujah. Silakan Ustadz Ada, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak sekalian yang sudah menyediakan, melonggarkan waktu untuk kajian pada malam hari ini. Wabil khusus kepada Bapak Abdillah yang sudah berkenan menjadi moderator, dan juga kepada Bapak Radik yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pengabdian menikah. Ini pengabdian ini. Para Bapak sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tema kita pada malam hari ini adalah kedudukan hadis ahad dalam masalah akidah. Nah, ini saya rujuk kepada kitab Al-Marja'iyah Al-Ulya fil Islam. Al-Marja'iyah Al-Ulya fil Islam lil Qur'ani was Sunnah, yang disusun oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Inilah nama gelaran yang diberikan oleh kaum muslimin, khususnya para akademis ini, kepada beliau, mengingat ketokohan beliau sekarang ini. Jadi bukan lagi Al-Ustadz, Profesor, tapi sudah disepakati kayaknya. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, mengingat jasa beliau yang luar biasa di dalam dakwah Islam, terutama di bidang dakwah dan fikih ini. Hingga ini langsung kita menuju halaman 116. As-Sunnah wa itsbatul aqidah. Sunnah atau hadis dan kedudukannya di dalam akidah. Idza kanatis sunnah as-sahihah hujjatan fi itsbatil ahkam al-amaliyah 'inda 'amatil fuqaha, apabila sunnah yang sahih, hadis sahih, merupakan dalil, hujjah untuk menetapkan hukum amaliyah menurut seluruh para fuqaha, para ahli fikih, wa hujjatan fi taujihi suluk wa taskiyatil anfusi 'inda 'amatil mutasawwifah, dan juga merupakan hujjah atau dalil untuk memberikan arahan kepada akhlak dan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas, tazkiyatul anfus, menurut
Fahal hiya hujjatun kadzalika fi itsbatil aqaid wa usuliddin. Maka apakah hadis yang sahih juga menjadi dalil untuk menetapkan akidah dan usuluddin? Ini untuk mengawali ya, bahwa para ahli fikih maupun ahli tasawuf, para sufi sepakat ya, bahwasanya hadis sahih merupakan dalil. Ya. Nah, sekarang tentang masalah akidah. Apakah hadis yang sahih, itu hadis yang ahad, ya, juga bisa digunakan sebagai dalil dalam hal akidah? Walladzi la khilafa fihi huna, dan yang tidak ada perbedaan pendapat di sini, anna sunnatah al-mutawatirah, bahwa sunnah mutawatir, hadis mutawatir, wa bi ibaratin ukhra al-hadis al-mutawatir, dengan redaksi yang lain, yaitu hadis mutawatir, tasbutu bihil aqidah inda jami'il mutakallimin wal usuliyin. Merupakan dalil untuk menetapkan akidah, bagi seluruh para ahli kalam, misalnya ini adalah ahli filsafat Islam, dan para ahli usul fikih, wa khususon min ahli sunnah, terutama dari ahli sunnah. Ini untuk membedakan dengan Syiah ya. Sawa'un ta'allaqat hadhil aqidah bil ilahiyat, sama saja apakah hal ini berhubungan dengan akidah tentang ketuhanan Allah, am bin nubuwat, ataupun berkaitan dengan nubuah, kenabian, am bisama'iyat wa umuril akhirah, ataupun urusan-urusan akidah sama'iyat tentang hal-hal yang gaib dan urusan akhirat. Jadi untuk hadis mutawatir tidak ada perbedaan pendapat. Bisa digunakan untuk semua keperluan agama, termasuk dalam hal akidah. Wa innama waqa'al khilaf. Nah, perbedaan pendapat itu hanya terjadi fi hadisil ahad, untuk hadis ahad. A'ni as-sahih minhu, yaitu yang sahih. Alladzi yahtaju bihil jami'u fi umuril ibadat wal muamalat, yang digunakan oleh semua ulama untuk dalil, sebagai dalil dalam semua urusan ibadah dan muamalah. Wa ahkamil halali wal haram, dan hukum-hukum halal haram. Waraddu ala man mana'al ihtijaja bihi, dan membantah semua orang yang melarang penggunaan sebagai hujjah. Au tawaqqafa fihi, atau bertawakuf di situ. Wa qad bayyana dzalika min qablu, dan hal ini sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi para bapak dan ustadz sekalian, di dalam pembahasan keilmuan secara umum, termasuk keilmuan keislaman, termasuk di sini masalah akidah, masalah fikih, tafsir, hadis, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kalau kita mempelajari satu aliran. Yang kedua, yang lebih tinggi adalah perbandingan. Dan yang lebih tinggi lagi, yang ketiga, itu adalah bagaimana kita memberikan solusi atas
perbedaan pendapat. Nah, ini yang susah nih, nggih. Nah, di sini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ya, menyampaikan langkah solusi ya, atas perbedaan pendapat ini. Nah, di sini ada niza'un baina madrasataini wa sababuhu. Perbedaan pendapat di antara dua madrasah, dua aliran, dan sebabnya. Wa nisa'u huna waqi'un baina fi'ataini au madrasataini. Di sini perbedaan pendapat terjadi antara dua kelompok atau dua madrasah. Al-ula madrasatu amatil mutakallimin min asy'ariyah wa maturidiyah wa jumhuril usuliyin min hanafiyah wa malikiyah wa syafi'iyah. Yang pertama adalah madrasah atau aliran seluruh para ahli kalam, ahli filsafat tentang akidah ya. Filsafat akidah ini disebut dengan para ahli kalam, ilmu kalam, ahli ilmu kalam. Baik dari golongan Asy'ariyah, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Dan jumhur atau mayoritas ahli usul fikih dari Hanafiyah. Hanafiyah ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Malikiyah pengikut Imam Malik. Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i. Wal ukhra madrasatul muhadditsin. Madrasah para ahli hadis. Wa ala ra'sihim al-Imam Ahmad bin Hambal. Terutama yang paling menonjol di antara mereka wa ala ra'sihim yaitu Al-Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini hanya istilah ya. Istilah saja. Madrasah mutakalimin dan madrasah muhaditsin. Ini hanya istilah. Apakah para ulama madrasah mutakalimin tidak tahu hadis? Tahu juga, ini hanya istilah saja. Begitu pula apakah madrasah muhaditsin tidak paham tentang ilmu kalam? Paham juga, ini hanya istilah saja. Wal awwaluna yarawna anna ahaditsal ahad la tasbutu biha wahdaha aqidatun. Aliran yang pertama, yaitu madrasah amatil mutakalimin wa jumhuril usuliyin dan jumhur ahli fikih. Mereka berpendapat, ya rauna, bahwa hadis-hadis ahad la tasbutu biha wahdaha aqidah. Tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam hal akidah kalau hanya menggunakan hadis ahad. Jadi hadis ahad itu tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam hal akidah kalau itu hanya hadis ahad. Wal akharun yarawna annaha kal Qur'an wal ahadits al mutawatirah tamaman tasbutul aqidah. Dan yang lain yaitu adalah madrasah yang kedua, muhaditsin, memandang atau berpendapat bahwa hadis ahad itu sama dengan Al-Quran maupun hadis-hadis mutawatir. Persis, tamaman. Tasbutul aqidah. Akidah itu bisa tercapai di situ. Tasbutu itu tetap. Maksudnya adalah akidah itu bisa dicapai menggunakan hadis ahad. Wa sababu hadzan nisa' yarji'u 'inda ta'ammul ila amroini yajibu al-buttu fihima awalan.
Dan sebab perbedaan pendapat ini kembali kepada analisis, ta'amul. Dua hal ya, yang kita wajib untuk ya, mengecek ulang di sini. Dalam hal dua ini, awalan, yang pertama dulu, ya, awalan, yajibu al butu fihima awalan. Ya, pertama ini kita harus memperjelas dulu sebab-sebab, ya, kenapa ada beda pendapat di sini. Al-awalu, yang pertama, hal yakfi az-zonnu fi itsbatil aqidah. Apakah zon itu cukup untuk menetapkan akidah? Au la budda minal yaqini wal qat'i fiha, atau harus dengan keyakinan, yakin dan al-qat'u. Al-qat'u itu tidak ada keraguan sama sekali. Dipastikan, kepastian fiha dalam hal akidah ini. Wasani hal haditsul ahad as-sahih yufidul ilmal yakini au yufidu dzon ar-rajih fahasib. Apakah hadis ahad yang sahih bisa memberikan ilmu yakin, ilmu yang yakin, atau sama sekali, meskipun cuma 0,0%. Yakin itu harus mencapai derajat 100%. Kalau masih ada sedikit keraguan, atau paling tidak itu ada keraguannya, namanya zon. Jadi ada yakin, ada zon. Tapi lebih banyak iya daripada tidak. Itu namanya yakin. Kalau seimbang, iya dan tidak, istilahnya syak. Ada yakin, ada zon, kemudian syak. Syak ini separuh-separuh. Iya dan tidak itu seimbang. Lalu kalau lebih banyak tidaknya, istilahnya adalah waham. Waham itu lebih banyak tidaknya, tapi mungkin juga iya, tapi sedikit sekali kemungkinannya. Nah, di sini apakah hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan atau cuma zon? Kan dibahas di sini yang pertama adalah hal yakfi az-zonnu fi isbatil aqidah. Apakah zon itu cukup untuk menetapkan akidah? Ini para bapak dan ustadz kalau haus ini boleh minum dulu nih. Saya persilakan. Saya juga minum nih. Hal yakfi az-zonnu fi isbatil aqidah. Oke, para bapak dan ustadz, nanti kalau ini saya keliru dalam menerjemahkan, kami persilakan ya, ada koreksi. Kalau saya agak ragu-ragu, panjenengan bisa membantu. Amal awal fadzohir min ayatil Quran al-mutakarroroh. Yang pertama adalah zohir dari ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala zamma, mencela alladzina yatabi'una zonna, orang-orang yang mengikuti zon, persangkaan, fi umuril aqidah, dalam hal mereka itu
tidak mengikuti kecuali dzon saja. Mereka orang-orang musyrik itu tidak sampai yakin, ya. Tapi mereka itu hanya mengikuti dzon. Wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal dzon itu tidak memberi apa-apa untuk mencapai al. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzonna, dan mereka itu kebanyakan tidak mengikuti kecuali dzon saja. Mereka itu hanya mengikuti dzon. Inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Sama ya. Pertama tadi menguatkan bahwa dzon itu dicela di dalam akidah. Wa fi maqamin akhar khatabahum biqaulihi, dan di tempat yang lain Allah terangkan tentang mereka itu, bahkan ini khatabah itu mengajak bicara, ya. Mengajak dialog orang-orang musyrik itu. Qul, katakan, hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu? Ilmu di sini adalah ilmu keyakinan. Fatukhrijuhu lana, yang kalian bisa sampaikan kepada kami. In tattabi'una illa dzonna. Kalian itu tidak mengikuti kecuali adalah dzon. Wa in antum illa takhrusun. Wa fi mawdi'in akhar qala wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Wa qala fi sya'ni nasara wa i'tiqadihim fi sulbi Isa fi solabi. Napa niki? Penyalipan. Wa ma bi walahum bihi min ilmin illa ittiba'adzon. Ini Allah menerangkan, ya, tentang orang-orang Nasrani dan akidah mereka tentang penyalipan Nabi Isa, bahwa mereka itu tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maksudnya tidak yakin. Mereka itu hanya mengikuti dzon saja, dugaan. Wa ma kana Allahu ta'ala liyuzimmal musyrikina wa ahlal kitabi ala ittiba'ihim az-dzanna fi mawdi' yutlabu fihil yakin tsumma yasmahu lil muslimina wahdahum an yattabi'u fi nafsil majali az-dzan al-mazmum. Jadi bagaimana mungkin Allah itu di sini sudah mencela orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab, ketika mereka hanya mengikuti dzon dalam hal akidah. Ya. Namun kemudian mengizinkan yasmahu orang-orang Islam saja untuk mengikuti dzon, ya, yang sudah dicela tadi itu. Jadi kalau di sini Allah sudah mencela orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, ahli kitab, ketika mereka menggunakan dzon, bagaimana mungkin kita menggunakan dzon dalam masalah akidah? Ya, gitu ya. Jadi di sini adalah apa niki? Dalil dari pendapat tadi. Kemudian hal khabarul wahid yufidul ilmal yakini wa ammal amrusani wa huwa hal yufidu khabarul wahid ala ilma aula. Masalah yang kedua yang kita cek di sini adalah apakah hadis ahad itu, khabarul wahid, hadis ahad, bisa memberikan yakin. Ala ilma di sini yakin, keyakinan, atau dzon saja. Wal muradu bil ilmi huna ala ilma al qat'iyya al yakini.
Ya, maksud dari ilmu di sini adalah ilmu yang yakin, keyakinan, ya, bukan zon. Ya. Wa huwal muradu 'indal itlaq, inilah maksud secara umum. Fal ma'rufu anna huna salah satu aqwal. Di sini ada la bi qarinah wala bi ghairi qarinah. Baik dengan qarinah, dengan apa qarinah niku nggih. Qarinah itu petunjuk yang lainnya. Ya. Maupun tanpa qarinah. Qarinah di sini dalam arti adalah adanya ya, keterangan yang lebih kuat dari Al-Quran atau hadis mutawatir. Keyakinan secara mutlak, meskipun tanpa ada qarinah. Asalif anahu yufidul ilma idah tafat bihil qarain. Hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan apabila cukup qarinahnya. Ini kita pendapat ya, tiga pendapat ini. Jadi pendapat yang pertama, hadis ahad tidak memberikan keyakinan sama sekali. Ya, dia hanya zon. Ya. Mutlak nih, baik ada Quran maupun tidak, itu tidak bisa memberikan keyakinan. Pendapat yang kedua, bisa memberikan keyakinan secara mutlak, meskipun tanpa ada qarinah. Yang ketiga, memberikan keyakinan apabila memenuhi qarinah yang cukup. Wal awal huwa mazhabu jumhuril usuliyin wal mutakalimin. Nah, pendapat yang pertama bahwa hadis ahad itu tidak memberikan keyakinan secara mutlak adalah pendapat jumhur ahli usul fikih dan ahli kalam. Ilmu kalam ya, ahli ilmu kalam. Ahli kalamnya pandai ngomong nih. Ahli ilmu kalam. Wa huwa mazhabul a'immah as-salasah, dan ini adalah mazhab para imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ini ada sedikit koreksi. Ini seringkali keliru ya. Kita menyebut Imam Hanafi, ini keliru. Hanafi. Imam Malik, bukan Imam Maliki. Tapi Imam Malik itu nama orang. Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mazhabnya adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Nah, ini hanya Syafi'i nih yang Imam Syafi'i, mazhabnya juga Syafi'i. Kalau yang keempat niku Imam Abu Hanifah, bukan Imam Hambali. Keliru niku nggih. Imam Ahmad bin Hambal. Mazhabnya mazhab Hambali. Qalu, mereka berpendapat, innahu la yufidul ilma, bahwa hadis ahad tidak memberikan keyakinan. Wa innama yufidu wujubal amal. Tapi bermanfaat untuk menetapkan amal. Maksudnya itu digunakan dalil dalam hal fikih. Kalau maksudnya ini yufidu wujubal amal, maksudnya adalah kewajiban dalam hal amal saja. Waraddu alamat bid'ah annahu yufidul ilma wa awal yakin bi annaha da'wa batilah bila syubhah. Li'anna al-'ayyana yarudduhu. Dan mereka membantah orang yang berpendapat bahwa hadis ahad itu
memberikan keyakinan, ya. Karena itu adalah pengakuan yang batil tanpa ada keraguan sama sekali adalah keliru. Karena logika menolak seperti itu. Wahadza li'anna khobarul wahid muhtamalun la mahalah. Karena hadis ahad itu muhtamal. Mungkin ya, mungkin tidak. Hadis ahad itu sendiri itu adalah dzon. Wala yaqina ma'al ihtimal, dan tidak ada keyakinan selama masih ada ihtimal, kemungkinan ya dan tidak. Wahakadza qala Fakhrul Islam Al-Basdawi minal Hanafiyah. Demikianlah perkataan dari Fakhrul Islam, ini adalah julukan, gelar Fakhrul Islam Al-Basdawi dari pengikut Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Hanafiyah itu pengikut Imam Abu Hanifah. Waqala Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali berkata, khobarul wahid la yufidul ilma. Khobar wahid, hadis ahad, tidak bisa memberikan keyakinan bahwa adamu ifadatihi al-ilma ma'lumun minad darurah. Hal ini maklum bid-darurah, sudah jelas itu. Bahwa hadis ahad itu tidak bisa memberikan keyakinan, sudah jelas. Maklum bid-darurah, tidak perlu dibahas lagi itu. Wa ma nukila anil muhaditsin, dan apa-apa yang dinukilkan, yang diriwayatkan dari para ahli hadis, min annahu yujibul ilma fala'allahum aradu annahu yufidul ilma biwujubil amal. Bahwa apa-apa yang dinukilkan dari para ahli hadis, bahwa hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan, fala'allahum, maka mungkin saja mereka itu menghendaki bahwa, bermaksud bahwa hadis ahad sebagai ilmu, keyakinan. Walidza qala ba'dhum, oleh karena itu sebagian mereka itu berkata, khabarul ahad yurithul ilma az-zahir, bahwa hadis ahad itu memberikan ilmu yang zahir, keyakinan yang zahir. Wal ilmu laisa lahu zahir wa batin, padahal keyakinan itu tidak ada yang zahir dan yang batin. Wa innama huwa az-zon, tapi maksudnya adalah zon. Jadi di situ hadis ahad bisa menggunakan, bisa memberikan keyakinan hanya untuk kewajiban beramal, bukan kepada keyakinan. Wa qala syarihu musallami tsubut, dan berkata ulama yang memberikan syarah musallami tsubut, ini kitab nih pensyarah kitab musallami tsubut, ini kitab ushul fikih, ta'liqan ala ma nuqila anil Imam Ahmad annahu yufidul ilma. Ini memberikan ta'liq, ta'liq niku komentar atas apa yang dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa hadis itu memberikan keyakinan, wa hadza ba'idun an mithlihi, dan ini jauh dari yang semisalnya. Maksudnya adalah
jauh dari biasanya. Fa innahu mukabaratun zahirah, dan ini sama dengan mukabarah itu sombong ya, atau terlalu ya, sikap yang terlalu secara nyata zahirah. Maksudnya di sini adalah menolak ya, menolak riwayat tersebut. Oke, para Bapak dan Ustadz, ini agak panjang nih ya, agak dan dalam. Oke. Waqala al-Asnawi, berkata Imam al-Asnawi, ini ahli usul fikih dalam mazhab Syafi'i, juga sama dengan Imam Al-Ghazali. Hanya bisa memberikan dzon. Wa qala al-Basdawi tafri'an ala anna khabarul wahid la yufidul ilma, dan Imam al-Basdawi ini memberikan penjelasan tentang hadis ahad itu tidak bisa memberikan keyakinan. Khabarul wahid lama lam yufid al-yaqin la yakunu hujatan fi ma yunsabu ila i'tiqad. Hadis ahad itu karena tidak bisa memberikan keyakinan, tidak bisa digunakan sebagai hujah di dalam masalah akidah. Li'annahu mabniyun 'alal yakin. Karena i'tiqad, akidah itu dasarnya harus keyakinan. Wa inna makana hujatan fima qasada fihil amal. Nah, hadis ahad itu bisa digunakan sebagai hujah apabila tujuannya adalah untuk amal, untuk beramal, bukan untuk diyakini. Wa qala al-Asnawi, inna riwayat al-ahad in afadat fa innama tufidu dzon. Bahwa riwayat atau hadis ahad itu hanya bisa memberikan dzon. Wasyari' innama ajaza dzon fil masail amaliyah, dan asyari' yaitu Allah hanya memperbolehkan dzon untuk masalah-masalah amaliyah, wahya al-furu'u dunal ilmiyah, dan itu hanya masalah cabang yang furu'iyah, yang bersifat cabang, bukan akidah, dunal ilmiyah, yang tanpa bisa memberikan keyakinan, kaqawaidi usulidin, sebagaimana kaidah-kaidah usuluddin. Ya, maksudnya adalah kaidah-kaidah akidah. Ya. Ini pendapat yang pertama tadi. Apakah hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan atau hanya dzon? Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua. Bentar Ustadz, bagaimana Ya, kalau Bapak, ini dulu mungkin ada yang bertanya atau memberikan tambahan. Ada, saya lihat Ustadz Wahid tadi barangkali sebelum masuk pada pendapat yang kedua atau aliran kedua ya. Ini nanti. Nah, mungkin ada dari Ustadz Wahid sama, atau yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak kita terus. Oke, monggo Pak. Monggo kalau ada Bapak-bapak Ibu, Bapak nggih silakan nggih. Assalamualaikum. Hadis yang berstatus ahad tersebut, mohon izin saya bertanya, ada 3 terminologi yang digunakan tadi. Kalau di tengah-tengah katanya sa atau sakwa sangka, kemudian berikutnya ada
zon, kemudian yakin. Saya tidak bertanya mengenai hadis, tapi ingin menanyakan, kebetulan tadi memang saya baca Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim di situ posisinya dalam keadaan syak, zon. Syak. Pasti kan bukan, berarti kan dia belum yakin. Jadi saya ingin bertanya tentang penjelasan mengenai ayat ini dalam kaitannya tadi dengan istilah atau istilah kata terminologi syak, zon, dan yakin. Itu Ustaz, terima kasih. Nggih. Langsung Bapak nggih. Oke. Langsung nggih. Nggih. Ya, langsung aja. Nggih. Itu ada 3 macam yakin nggih. Terus yakin itu sudah yakin tanpa ada sedikit pun keraguan. Yakin, penuh, sudah penuh. Nah, tapi ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu yakin, yang kedua adalah ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ini yakin semua, cuma itu ada tingkatan 3 nih kok. Ya, nah, Nabi Ibrahim itu sudah ilmu yakin, cuma beliau ingin ainul yakin, lihat sendiri. Terus ada yakin itu yang hanya kita mendengar dari orang lain. Yakin, karena sumbernya itu kan Nabi Ibrahim langsung dari Allah, bahwa Allah itu mampu menghidupkan yang sudah mati. Itu yakin, sudah yakin. Nabi Ibrahim sudah langsung mendapat wahyu dari Allah, yakin bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang sudah mati. Cuma di sini Nabi Ibrahim ingin meningkat yang kedua, yaitu ainul yakin, melihat sendiri. Melihat langsung. Seperti apa cara Allah menghidupkan yang sudah mati itu. Kalau yang ketiga niki mengalami sendiri. Hakul yakin. Ini kita semua ini baru ilmu yakin kita ini. Ilmu yakin memang masih ilmu. Belum kepada ainul yakin maupun kepada hakul yakin. Makatan Bapak Alpan ini. Ya. Maka para Bapak ada tambahan, Ya. monggo silakan. Ustaz Wahid, ada tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Jadi tentang ayat Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Di sini diriwayatkan tentang kaitannya ayat liyatma'inna qalbi. Apakah Nabi Ibrahim dalam hal ini, walaupun sebenarnya pertanyaan ini dikait-kaitkan gitu ya, dengan persoalan khabar ahad itu. Di sini dikatakan bahwasanya wa kadza rawahu Muslim an Harmalah bin Yahya an ibni Wahab bihi falaisal muradu hahuna bisyakki
kunna ikhtalafal mufassirun fi hadhil arba'a ma hiya wa in kana la ta'ila tahta ta'yiniha id law kana fi dzalika muttahamun lanassu alaihi al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syak yang ada di dalam ayat ini tidak mengandung arti sebagaimana orang yang tidak paham sama sekali tentang ilmu. Jadi pertanyaannya Nabi Ibrahim, pertanyaannya Allah di sini tidak diartikan bahwa Nabiullah Ibrahim itu ragu, tidak. Gitu loh. Tetapi seperti apa yang dikatakan tadi, menambahkan apa yang tadi dikatakan, falaisal muradu bisyakki ma qad yufhimu man la ilma indahu bila khilafin. Jadi yang dimaksud dengan kata-katanya kata di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ibrahim itu apakah ragu dalam hal ini, itu tidak dimaknai ragu di sini. Akan tetapi lebih kepada bagaimana Nabi Ibrahim itu mencapai tingkatan hakul yakin. Makanya kalimatnya itu qala awalam tu'min. Qala dawu sapa Gusti Allah awalam tu'min ana ta ora iman sira Ibrahim. Qala jawab sapa Ibrahim bala. Oh, saya iman. Saya sudah iman, percaya sudah. Walakin lihat ma'inna qalbi, tetapi lihat ma'inna supaya dadi anteng, supaya dadi marem apa qalbi, keyakinan ingsun, ati ingsun. Jadi di sini mohon maaf tidak bisa dimaknai bahwa Nabi Ibrahim itu ragu seperti itu. Karena kalau nanti seorang nabi ini ragu kepada Allah, ini jadi problem nanti. Seperti itu. Maka dari itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ini di juz 1 halaman 689 bahwa yang dimaksud dengan apa yang ada di dalam ayat ini bukanlah syak, bukanlah ragu. Sebagaimana yang kadang dipahami oleh orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Jadi maknanya itu, dan sebenarnya di ayat ini sendiri sudah jelas. Jawabannya Nabi Ibrahim itu bala walakil liyat ma'ina qalbi. Nah, sekarang tambahan saya tentang kajian hadis ahad ini menarik sekali karena saya juga punya kitabnya Yusuf Qaradawi ini dan kitabnya Wahbah Zuhaili dan kitabnya Al-Imam Muhammad Abu Zahra. Tentang hadis ahad ini tak baca-baca itu memang sepertinya Ustadz Ahda ini harus membahas ini sampai minimal 4 kali. Karena panjang sekali pembahasan ini. Jadi kalau misalnya nanti dibahas cuma 1 kali pertemuan malam ini, saya kok tidak yakin, masih syak gitu loh nanti para jamaah ini betul-betul bisa istifadah pada persoalan hadis ahad. Karena saya membaca di kitabnya Wahbah Zuhaili, ini mazhab yang belum tadi, mungkin tadi belum kutip dengan secara banyak di dalam kitabnya Marji'iyatul Ulya ini adalah mazhabnya sahabat yang mana mereka itu ittifaq al-amal bi khabaril wahid. Jadi masih terlalu panjang, maka saya punya usul nanti dibahas minimal 4 kali oleh Ustadz Ahda atau 6 kali. Sehingga nanti insya Allah akan menarik. Lalu diangkat contoh-contoh hadis ahad. Misalnya ada banyak hadis ahad di sini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Majma'iz Zawaid. Itu tentang hadis ahad yang diterima dari sahabat. Artinya dari kalangan sahabat dan para ulama. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Mohon dilanjut. Ya, terima kasih. Insya Allah untuk Nuhun Pak Fahid. barangkali bisa dilanjut untuk yang
aliran kedua ini atau pendapat kedua. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun para bapak sekalian. Kita lanjutkan wal qaulu tsani annahu yufidul ilma mutlaqan walau bi ghairi qarinah. Pendapat yang kedua bahwa hadis ahad itu hanya bisa memberikan keyakinan secara mutlak, meskipun tanpa ada qarinah. Wa huwa madhabul Imam Ahmad, dan ini adalah mazhab Imam Ahmad. Wa Dawud Az-Zahiri wal Harits Al-Muhasibi wal Karabisi wa jumhuril muhaditsin. Wa yunsabu ila amati salaf, dan juga dinisbahkan kepada para salaf. Salaf ini adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini merujuk kepada hadis bahwa sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa Rasul dan para sahabat. Kemudian yang setelahnya yaitu masa tabi'in, dan yang setelahnya yaitu masa tabi'ut tabi'in. Inilah yang maksud dengan istilah salaf nih. Ada salaf, ada kholaf. Kholaf itu yang setelah itu. Wa huwa madhabu Ibnu Hazm, dan ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Hazm Az-Zahiri. Anal hadis as-sahih yufidul ilma al-qat'i. Hadis ahad itu yang sahih bisa memberikan keyakinan. Sawa'un akana fi sahihain, sama saja apakah itu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, am fi ghairihima, ataupun yang selainnya. Yang penting adalah sahih. Qala fil ihkam, dan beliau ini berkata di dalam kitab Al-Ihkam. Al-Ihkam ini kitab usul fikih. Al-Ihkam fi usulil ahkam. Inna khobaral wahid al-adli an mithlihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujibul ilma wal amala ma'an. Hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang perawi yang adil dari seorang perawi yang adil juga sampai kepada Rasulullah SAW, maka memberikan keyakinan dan juga wajib untuk diamalkan. Summa atala fil ihtijaji lahu warraddi ala mukhalifihi. Dan kemudian ini di situ dalam kitab tersebut Imam Ibnu Hazm atola itu memberikan penjelasan yang panjang lebar fil ihtijaji lahu, di dalam membela pendapatnya itu, warraddi ala mukhalifihi, dan membantah orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Wa hadza huwal madhhab alladhi yurajjihuhu ulama'ul hadis. Dan inilah mazhab yang dirojihkan, yang dikuatkan, yang dipilih oleh para ulama hadis fi asrina, di zaman kita sekarang ini. Min misli Syekh Ahmad Muhammad Syakir, seperti Syekh Ahmad Muhammad Syakir ini seorang ulama hadis besar nih. Ini kakaknya Syekh Mahmud Syakir. Mahmud Syakir itu fokus ke sejarah. Kalau Syekh Ahmad Syakir kakaknya ini fokus ke hadis. Alladzi tabannahu fil ba'itsil hasith syarhi ikhtisar ulumil hadis. Ini yang diadopsi oleh beliau, pendapat ini yang juga diadopsi oleh Syekh Ahmad Syakir di dalam kitab Al-Ba'ithul Hasith. Ini kitab usul fikih nih.
Ini ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir. Syarah dari Ikhtisar Ulumil Hadis. Syarah kitab Ikhtisar Ulumil Hadis Ibnu Katsir yang disusun oleh Ibnu Katsir. Jadi ini Ibnu Katsir yang tadi disebutkan oleh Pak Wahid tadi, tafsir Ibnu Katsir. Itu beliau juga seorang ahli usul fikih. Setelah itu menyusun kitab namanya Ikhtisar Ulumul Hadis. Ini kitab ini Pak Punten, Ulumul Hadis ini kok usul fikih. Lalu kitabnya itu disyarah oleh Syekh Ahmad Syakir, diberi judul namanya Al-Ba'ithul Hadis. Waqala, dan dia berkata, yaitu beliau Syekh Ahmad Syakir, innahu alladzi turajjihuhul adilah as-sahihah. Dan inilah yang dirajihkan oleh dalil-dalil yang sahih. Wa inna hadzal ilmal yakini ilmun nazari burhani. La yahsulu illa lil alim al-mutabahhir. Di pengetahuan tentang ilmu tentang keyakinan ini adalah ilmu yang bersifat teoritis, burhani, pakai dalil, yang tidak bisa didapatkan kecuali oleh seorang alim al-mutabahhir yang luas ilmunya. Dari kata bahar nih, bahar niku lautan, mutabahhir itu orang yang ilmunya sudah kayak lautan nih. Jadi di sini kita selain mencoba untuk mengambil intisari ilmu dari kitab ini, juga sambil belajar bahasa Arab dengan cara membiasakan membaca kitab berbahasa Arab seperti ini. Al-mutabahhir fil hadis al-arif bi ahwali ruwati wal ilal. Itu orang yang ilmunya luas seperti lautan dalam hal hadis. Wal arif, dan orang yang memahami bi ahwali ruwati wal ilal, keadaan para perawi dan ilah. Artinya adalah ilmu ilah hadis nih. Wa kadzalika Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani. Demikian pula Syekh Al-Albani. Itu nama beliau yang lengkap itu adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wa amatul Hanabilah, dan seluruh pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Hanabilah. Jadi kalau Syafi'iyah, Hanafiyah, nah ini Hanabilah. Hanabilah itu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, ifadatul ilmi bil qara'in al muhtafah, bahwa hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan namun harus dengan qarinah yang cukup. Huwa madzhaba ilaihi jama'atun minal usuliyin wal mutakallimin wal muhaddisin. Ini adalah pendapat sekelompok dari ahli usul fikih, ahli ilmu kalam, dan ahli hadis. Jadi sedikit tiga pendapat ini pendapat ulama besar semuanya, bukan orang yang sedang belajar buatan. Maksudnya adalah ulama sungguhan, bukan ustadz kayak saya, kayak kita di sini, tapi adalah orang yang sudah mumpuni betul. Wa hadza huwa ra'yu Ibnu Shalah, dan ini adalah juga pendapat Ibnu Shalah. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang sepakat dengan beliau. Ibnu Shalah ini seorang ahli ulumul hadis, Ibnu Shalah.
al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, ya, dari yang orang-orang dahulu maupun yang kemudian. Mimman qata'u bi ahaditsi shahihah, ya, dari orang-orang yang memastikan akan maksud dari hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan, ya, apabila ada qarinahnya. Mimman qata'u, pangapunten niki nggih. Mimman qata'u bi ahaditsi shahihain. Orang-orang mimman qata'u yang memastikan akan kesahihan hadis-hadis Bukhari Muslim. Shahihain di sini adalah Bukhari Muslim. Li'anna talaqal ummah allahumma bil qabul, karena mengingat umat Islam ini menerima kedua kitab itu. Qarinatun dalah ala dzalika, merupakan qarinah yang menunjukkan hal itu. Jadi di sini secara umum hadis ahad itu tidak bisa memberikan keyakinan kecuali hadis sahih Bukhari Muslim. Apa qarinahnya? Qarinahnya adalah kedua kitab ini diterima oleh seluruh umat Islam. Faqad dzakara al-alamah Ibnu Shalah. Ibnu Shalah, al-alamah Ibnu Shalah, al-alamah ini bentuk sighah mubalaghah dari alim. Ya, alim itu orang yang berilmu, alamah itu yang orang mumpuni, ya, jagoan. Ya. Di dalam niki apa? Ilmu mustalah hadis. Fi muqaddimatihi asyahirah fi ulumil hadis. Di dalam kitab muqaddimah ulumul hadis beliau. Ini Ibnu Shalah ini menulis sebuah kitab namanya Muqaddimah fi ulumil hadis. Aqsamu sahihi wa maratibuhu wa anna a'laha mattafaqa alaihi syaikhon. Jadi macam-macam hadis sahih dan tingkatannya. Bahwa yang tertinggi hadis sahih itu adalah yang muttafaq alaih istilahnya, yaitu sebuah hadis yang bisa kita temui sekaligus di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tsumma qala, dan kemudian beliau berkata, wa hadzal qismu jami'uhu maqtu'un bi sihhatihi, bahwa kedua kitab ini maksudnya adalah niki nggih Bukhari Muslim itu jenis yang tertinggi ini Bukhari Muslim, al-qismu ini adalah jenis yang tertinggi, kembali ke a'laha niku wau, jami'uhu maqtu'un bi sihhatihi, bahwa setiap hadis, semua hadis di dalam Sahih Bukhari Muslim ini dipastikan sahih. Wal ilmul yakini an-nazari waqi'un bihi, dan keyakinan yang bersifat teori tadi itu terwujudkan dengan hal ini. Khilafan liqauli man nafa dzalika muhtajjan bi annahu la yufitu fi aslihi illa dzann. Berbeda dengan orang yang menafikan, yang meniadakan hal itu dengan dalil, dengan hujjah bahwa hadis ahad itu tidak bisa memberikan kecuali dzon, tidak bisa memberikan keyakinan, hanya bisa memberikan dzon, dugaan. Wa inna mata qadhul ummah bil qabuli li annahu yajibu alaihim ala amalu bidzanni wa dzannu qad yukhti. Dan namun di sini ya, umat Islam sudah menerimanya. Secara keseluruhan umat Islam menerima hadis
Bukhari Muslim. Karena diwajibkan kepada mereka untuk beramal dengan zon, berdasarkan zon. Dan zon itu bisa keliru. Qala, dia berkata lagi, waqad kuntu amilu ila hadza, dan saya sendiri sebelumnya mengambil pendapat ini, wa ahsabuhu qawiyan, dan saya kira itu pendapat yang kuat, summa banali, tapi kemudian nyata bagi saya, annal mazhab alladzi ikhtarnahu awalan huwa sahih, bahwa mazhab pendapat yang pertama yang kami pilih itu justru yang sahih. Li'anna dzanna man huwa ma'sumun minal khata' la yukhti. Karena zon, orang yang maksum dari kesalahan itu tidak salah. Wal ummatu fi ijma'iha ma'sumatun minal khata'. Dan umat Islam ini kalau sudah sepakat ijma', maka itu terbebas dari kesalahan. Ya, jadi kalau sudah ijma' kaum muslimin, maka itu adalah sudah maksum, sudah tidak mungkin lagi keliru. Walihadza kanal ijma'ul al-mabni 'alal ijtihadi hujjatan maqtu'an biha. Oleh karena itu, ijma' yang dibangun atas dasar ijtihad merupakan dalil yang pasti, dalil yang bisa memberikan keyakinan. Wa aktsaru ijma'atil ulama'i kadzalika, dan kebanyakan dari ijma' para ulama seperti itu. Jadi di sini dalilnya adalah Bukhari Muslim itu sudah ijma' kaum muslimin untuk menerimanya. Maka itu menjadi pengecualian, bisa memberikan keyakinan. Tadi yang pertama, ini saya review sebentar, bahwa hadis ahad itu tidak bisa memberikan keyakinan, tapi hanya zon. Ini jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, terutama ini adalah pendapat dari pengikut Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian dari ahli usul fikih dan ahli ilmu kalam, bahwa hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan. Hadis yang sahih itu memberikan keyakinan meskipun tanpa ada qarinah. Nah, yang ketiga ini adalah pendapat sebagian dari ahli ilmu usul fikih juga dan juga ahli ilmu kalam. Ini di antaranya adalah Ibnu Shalah ini, bahwa hadis ahad bisa memberikan keyakinan apabila ada qarinah. Nah, di sini maksudnya adalah hadis Bukhari Muslim, bisa memberikan keyakinan, bukan hanya zon, karena qarinahnya adalah ijma' umat Islam, kesepakatan kaum muslimin bahwa mereka menerima hadis Bukhari Muslim. Wastathna min dzalika ahadits qalilah. Nah, ini ada pengecualian hadis-hadis yang cuma sedikit ini. Takallama 'alaiha ba'du ahli naqati minal hufazi kadaruqutni wa ghairihi wa hiya ma'rufah 'inda ahli hadza sya'an. Ada pengecualian hadis sedikit yang diperbincangkan oleh sebagian ahli pengkritik hadis ini. Ahlun Naqdi, ini adalah para ahli hadis, seperti Imam Daruqutni dan yang lainnya. Dan yang demikian itu sudah maklum, sudah ma'ruf bagi para ahli di bidang ini. Wa khalafa Ibnu Shalah fi hadza, dan dengan demikian Ibnu Shalah itu berbeda pendapat dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Jadi Ibnu Shalah itu
kalau kita lihat aliran fikihnya itu adalah Syafi'i. Demikian pula Imam An-Nawawi. Maka di sini dipertemukan dua imam ini. Alladzi ikhtasara muqaddimatahu fi kitabihi At-Taqrib. Jadi Imam An-Nawawi yang sudah meringkas kitab Muqaddimah Ibnu Shalah tadi menjadi kitab takrib. Ya. Ada Muqaddimah, ada takrib. Takrib ini adalah mukhtasar dari Muqaddimah Ibnu Shalah. Maka dia berkata, yaitu Imam An-Nawawi, wa khalafahu al-muhaqqiqun wal aktsarun. Para ahli tahqiq, maksudnya ini adalah para ulama yang sudah meneliti ulang, wal aktsaru, dan kebanyakan para ulama berbeda dengan pendapat Ibnu Shalah ini. Faqalu, mereka berkata, yufidu dzanna ma lam yatawatar, bahwa hadis ahad itu hanya memberikan dzon selama tidak mutawatir. Para bapak sekalian, memang baca kitab ini bikin ngantuk, jenuh. Nah, itu di pondok ya, begitu, di pondok itu kalau sudah baca kitab jadi ngantuk, maka sambil niki leleh sambil niki minum kopi sambil nopo niki. Dulu kalau di kelas itu 30 orang, yang melek itu ya 2-3 orang, yang lain tidur semuanya. Itu pelajaran apa? Baca kitab nih. Wa qala fi syarhi Muslim, dan berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim. Jadi Imam An-Nawawi niku mensyarah kitab Sahih Muslim. Nah, di sana beliau berkata, ini dinukil oleh Syekh Al-Qaradawi. Li anna dzalika sya'nul ahad. Karena seperti itulah keadaan hadis ahad. Wala farqa fi dzalika baina syaikhain wa ghairihima. Dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara Bukhari Muslim maupun yang lainnya. Wa talaqal ummatu bil qabul, dan umat Islam sudah menerimanya. Innama afada wujubal amal bima fihima. Hanya memberikan keterangan kewajiban mengamalkan apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Min ghairi tawaqqufin 'ala nazar fihi. Tanpa tawakuf, berhenti untuk berpendapat di dalam hal itu. Bi khilafi ghairihima. Maksudnya mereka umat Islam itu sudah bisa menerima Sahih Bukhari Muslim tanpa lagi ada keraguan, itu sudah. Kenapa tidak lagi, kalau sudah Bukhari Muslim sudah tidak lagi meneliti ulang. Bi khilafi ghairihima, berbeda dengan yang selain Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Fala ya'malu bihi hatta yanzura fihi. Tidak mengamalkannya sampai menelitinya. Jadi kalau yang selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu diteliti ulang. Seperti Sahih tadi, Ibnu Sahih Tirmidzi, meskipun disebut sebagai Sunan Tirmidzi. Ada lagi Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, itu diteliti ulang. Wa yajibu fihi syurutus sahih, dan wa yajidu fihi syurutus sahih, dan mendapatkan di situ syarat-syarat sebagai hadis yang sahih. Wala yalzimu min ijma'il ummah alal amali bima fihi ma ijma'uhum alal qat'i. Dan tidak harus kalau sudah umat itu ijma' untuk mengamalkannya tentang Sahih Bukhari Muslim tadi itu, berarti juga ijma' tentang keyakinannya. Dan di sini adalah al-qat'u, di sini adalah dipastikan memberikan keyakinan. Bi annahu kalamun nabi, bahwa itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW.
Jadi meskipun Sahih Bukhari Muslim, tidak bisa itu dipastikan dengan keyakinan itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Qala waqad istada ingkaru ibni Burhan halaman qala bima qalahu asy-syekh wa balagha fi taghlidhihi. Dan sungguh sudah istada, sudah keras, maksudnya itu menentang keras, mengingkari, yaitu siapa? Ibnu Burhan. Ibnu Burhan ini mengingkari dengan keras, dengan sangat, orang yang berkata dengan perkataan Syekh Ibnu Shalah tadi ini. Bima qalahu asy-syekh. Wa balagha fi taghlidhihi. Dan berlebihan, maksudnya ini berlebih-lebihan untuk fi taghlidhi. Taghlid itu mencelanya. Ini tadi adalah kutipan-kutipan ya. Ini perbandingan-perbandingan dari perkataan para ulama. Ini diperlukan ketika memastikan dulu ya, apakah betul seperti itu atau tidak. Apakah betul ada imam seperti ini, imam seperti itu dipilah-pilah dengan menyebutkan rujukan, referensi dari para ulama sendiri. Bakaza apa Ibnu Abdissalam ala Ibni Shalah hadzal qaul. Demikian pula Ibnu Abdissalam yaitu Aizuddin bin Abdissalam ini juga ulama Syafi'iyah juga nih. Mencela aba itu aib nih, aba mencela. Ibnu Shalah hadzal qaul. Itu Ibnu Shalah di dalam pendapat ini. Wa dzakara al-Imam al-Balqini fi mahasinil istilah. Ini Bapak Abdillah mungkin ada yang disampaikan apa nah, ini Ustaz kan sudah tinggal 7 menit lagi untuk jam 9.30. Apa mungkin yang sisa sedikit ini mungkin ada yang bertanya atau ini supaya kita nanti tidak lebih dari itu. Mungkin sampai tadi wakaza apa Ibnu Abdissalam itu. Barangkali sampai di situ dulu. Silakan mungkin Bapak ada pertanyaan ataupun ada tambahan ya, nanti barangkali Ustaz Wahid juga bisa nambah. Pak Radik ada pertanyaan atau yang lain? Monggo. Sementara tidak ada. Ustaz Haris? Mungkin nambahkan mawon saya. Ya, silakan. Pak Taufik Burhan, silakan. Ustaz Taufik. Ya, dari penanggapan saya tiga kelompok, 3 pendapat tadi tentang bisa atau tidaknya hadis ahad untuk memberikan manfaat kepada masalah akidah saja. Ya. Kalau tidak salah tangkap itu bahwa yang pertama itu tidak bisa memberikan keyakinan secara mutlak sama sekali. Yang kedua bisa memberikan keyakinan secara mutlak. Dan yang ketiga bisa memberikan keyakinan tidak ada qarinah. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah qarinah itu bahwasanya apakah hadis itu diriwayatkan Bukhari Muslim? Itu saja qarinahnya atau mungkin ada yang lain. Dan yang kedua, bahwa hadis ahad itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang mana ini ya, yang dimaksud dengan yang diperbincangkan apakah hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan atau tidak, itu apakah dibatasi pada hadis yang sahih saja atau bagaimana? Terima kasih. Ya, langsung Ustaz. Nggih, matur nuwun Bapak Taufik Burhan. Tadi yang pertama nggih, itu ada 3 pendapat tadi itu mengenai apakah hadis sahih
bisa memberikan keyakinan atau tidak. Nah, di sini perlu untuk kita cermati bahwa ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu, apakah hadis sahih bisa hadis ahad, Bapak Punten nggih. Ahad ini adalah hadis yang sahih nggih. Hadis ahad yang sahih bisa digunakan untuk masalah akidah. Ini masalah yang pertama. Lalu masalah yang kedua, apakah hadis ahad itu bisa memberikan keyakinan atau zon? Itu. Ini dua permasalahan. Untuk masalah yang pertama, dua pendapat. Ada dua pendapat. Pertama jumhur, yang kedua adalah sebagian ulama termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Jadi hadis ahad yang sahih bisa digunakan dalam hal akidah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua tidak bisa. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah hadis ahad yang sahih, apakah bisa memberikan keyakinan atau tidak? Ini tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah jumhur ulama, bahwa hadis ahad hanya memberikan zon, bukan keyakinan, zon saja, mutlak, baik ada qarinah maupun tidak. Kemudian pendapat yang kedua, hadis ahad yang sahih itu bisa memberikan keyakinan secara mutlak. Kemudian pendapat yang ketiga, di sini yang tadi ini yang kedua, pendapat yang kedua tadi itu termasuk di situ adalah ada Imam Ahmad bin Hambal, di situ juga masuk di situ. Jadi ini kayak terbalik itu loh, terbalik. Jadi yang tadi, yang di awal tadi itu, jumhur menggunakan hadis ahad yang sahih dalam hal akidah, tapi memberikan pendapat bahwasanya hanya memberikan zon, bukan keyakinan. Nah, sementara Imam Ahmad bin Hambal dan juga para pengikut beliau, juga sebagian ahli usul fikih dan ahli ilmu kalam, berpendapat bahwasanya tadi itu hadis ahad yang sahih tidak bisa digunakan dalam hal akidah, tapi berpendapat bahwasanya hadis ahad yang sahih itu bisa memberikan keyakinan gitu lagi. Jadi kayak terbalik-balik begitu. Karena itulah itu dibahas di sini ini. Ini bagaimana jalan keluarnya di situ. Kayak ada yang tertukar, kayak ada yang ada yang ketelisut gitu lah dalam hal berpikir itu ada lompatan berpikir. Jadi yang ini kok kayak enggak gaduh, enggak sinkron gitu lah. Nah, terus pendapat yang ketiga dalam hal masalah apakah hadis ahad bisa memberikan keyakinan atau tidak adalah pendapat yang ketiga ini sebagian ulama ahli kalam dan juga ulama usul fikih termasuk di sini Ibnu Shalah bahwa hadis ahad yang sahih bisa memberikan keyakinan apabila ada qarinah yang cukup. Nah, di sini apa yang menjadi qarinah di sini, yaitu adalah diterima oleh umat Islam secara umum, yaitu Sahih Bukhari Muslim. Ya, mengatakan Bapak, ini terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, dari mana itu tingkatan-tingkatan itu? Itu disebutkan di dalam hampir semua nih, kitab mustalah hadis. Ada tingkatan hadis sahih yang ahad, yang ahad. Itu yang paling tinggi adalah kalau itu
mutafakun alaih, maksudnya adalah Bukhari Muslim. Jadi semua hadis sahih yang ada di dalam kitab Bukhari sekaligus kitab Muslim itulah yang tertinggi. Sekarang ada kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan, disusun oleh niku Syekh Muhammad Abdul Baqi, niku itu adalah yang tertinggi. Nggih, niku nggih. Fuad Abdul Baqi, nggih. Nggih, itu adalah yang tertinggi niku. Nggih, Bukhari Muslim. Nggih. Yang mutafakun alaih, nggih. Kemudian yang kedua adalah kitab hadis yang terdapat dalam Bukhari. Nggih, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang ada di dalam kitab Muslim. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi yang tidak disebutkan dalam kitab Bukhari Muslim, tetapi memenuhi syarat kriteria yang ketat Bukhari Muslim. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih sesuai yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Lalu yang keenam, hadis sahih yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim, meskipun ada di dalam kitab Sahih Muslim. Terus yang ketujuh adalah hadis yang sahih menurut para ulama. Nah, ini yang ketujuh. Ini adalah tingkatan-tingkatan dari hadis sahih itu. Demikian Bapak Taufik Burhan. Dari Bapak yang lain, monggo silakan ada tambahan, monggo. Ya, alhamdulillah. Tapi ini Ustadz Wahid, barangkali kalau masih karena waktunya sudah habis, silakan. Tapi mungkin bisa tambahan singkat. Oke, silakan Ustadz Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditanyakan oleh Bapak Taufik tadi itu mungkin singkatnya adalah ini sebenarnya ngaji mustalahul hadis itu pasti bertalian langsung dengan usul fikih. Jadi kalau di sini saya simpulkan biar tidak terlalu rumit kepada kita semuanya. Jadi kalau di dalam kitabnya Muhammad Abu Zahra itu diterangkan wa yustaratu liqabuli khabaril ahad al-adalah wa syarat diterimanya hadis ahad itu adalah dan dobat. Kemudian rawinya itu mendengar langsung hadis dari orang yang di atasnya beliau, yang di atasnya perawi itu dengan periwayatan yang kokoh. Dan matan hadisnya yang keempat itu, yang ketiga ini, matan hadisnya, teks hadisnya itu tidak mengandung celah atau syudzud, nyeleneh, dan tidak menyalahi ahli hadis. Dan yang keempat itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ma'ulima minad-dini bid-darurah, yaitu persoalan agama yang sudah pasti-pasti, yang sudah pasti. Kemudian yang terakhir, dan tidak mukhalifan lil qat'i al-Qur'an, dan tidak menyalahi terhadap qat'inya Al-Qur'an. Itu saja yang ada dalam kitabnya Muhammad Abu Zahra, seperti itu. Jadi ada 5 kriteria tadi biar untuk membuat simplifikasi. Saya kira demikian dulu tambahan dari saya. Mungkin berikutnya dilanjut pada hari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Ahda dan Ustadz Wahid yang telah memberikan tambahan. Sayang waktunya ini sudah lewat dari batas yang telah kita sepakati. Ya, insya Allah Bapak-Bapak sudah membuat catatan ataupun ada hal-hal yang mungkin masih jelas nanti bisa kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Insya
Allah, seperti itu. Ada beberapa kitab yang sudah di-share oleh Ustadz Ahda dan juga yang lain. Saya kira ini mungkin kalau perlu dari Ustadz Wahid bisa di-share akan lebih baik. Nah, baik, Bapak-Bapak, marilah kita cukupkan pertemuan ini dengan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini sudah banyak ilmu tentang hadis. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat terutama bagi kita yang bertugas atau di lingkungan CMM ini. Dan mudah-mudahan kata Ustadz Wahid tadi paling tidak 6 kali ini tentang hadis ini. Ya, mudah-mudahan kita sabar di dalam dua kali, Pak. 2 kali. 2 insya Allah cukup mungkin. 2. Nanti kalau kurang akan tambah lagi. Biasanya yang menerima ini kalau ada kurang tambah ini Ustadz ilmunya kan gitu. Nah, baik, marilah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan koneksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Ahda, Ustadz Wahid dan bapak-bapak yang semua yang berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.